Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Yusra Marta, NPM 201946025 dari PT Asal STKIP PGRI Banjarmasin dengan PT Mitra Universitas Negeri Jambi. Baiklah, di sini saya telah menyelesaikan tugas ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dalam studi kasus, yaitu desain data dan sistem informasi pelayanan kesehatan masyarakat. Baiklah, di dalam bab ini ada sekitar 5 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah metodologi penelitian, kemudian perancangan. Baiklah, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi saya untuk menyelesaikan tugas ini? Yang pertama adalah kemajuan teknologi ini semakin menjadi pokok pendukung dalam jasa pelayanan, termasuk pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan. Nah, di dalam pelayanan kesehatan itu seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Di dalam sektor instansi kesehatan yang berkembang, meningkatnya penyebaran berbagai macam penyakit ini membuat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan semakin meningkat. Sehingga menjadi pusat perhatian bagaimana cara untuk memudahkan pasien untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web untuk memudahkan pasien melakukan registrasi, terus memperoleh nomor antrian, dan mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke pelayanan kesehatan. Oke, baik. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini adalah yang pertama, bagaimana desain data pelayanan kesehatan masyarakat ini berbasis TIK. Kemudian, bagaimana sistem informasi pelayanan kesehatan ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana desain antarmuka sistem pelayanan kesehatan masyarakat berbasis TIK. Sebelumnya, berbasis TIK ini bukan hanya tentang aplikasi, tetapi bisa berbasis web. Oke, saya lanjutkan. Batasan masalah di dalam ini adalah sistem yang dibuat adalah registrasi berbasis web dengan olahan data pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian desain data yang digunakan mencakup konsep dasar sistem, proses penelitian, analisis, dan perancangan data dan sistem. Kemudian yang terakhir, desain antarmuka sistem pelayanan kesehatan berbasis TIK. Kemudian ada tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian ini adalah mencapai tujuan desain data itu, kemudian merancang desainnya, lalu ini akan mempermudah pelayanan kesehatan dengan pengolahan data yang berbasis TIK. Kemudian ada landasan teori. Di dalam landasan teori ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah konsep dasar sistem. Sistem ialah kumpulan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung, satu sama lain, dan terpadu.
ada dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya. Yang pertama adalah pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, kemudian pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen dan komponen. Klasifikasinya seperti apa? Yang pertama adalah sistem klasifikasi sebagai sistem abstrak. Sistem ini seperti sistem teologi, yaitu berupa pemikiran-pemikiran hubungan manusia, misalnya sistem komputer, akuntansi, produksi, dan lain sebagainya. Kemudian sistem ini ada sistem alamiah. Sistem alamiah ini seperti sistem buatan manusia. Misalnya man-machine system, yaitu apa ya, komputer yang berinteraksi dengan manusia penggunaannya. Kemudian ada sistem deterministik. Itu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Jadi ada sistem diklasifikasikan sebagai sistem yang tertutup. Sistem ini merupakan sistem yang bekerja dengan otomatis tanpa adanya turut campur dengan pihak lain. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan sistem. Di dalam klasifikasi metodologi ini ada dua, yaitu metodologi pemecahan fungsional dan metodologi orientasi data. Yang pertama, metodologi pemecahan fungsional ini adalah sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah dipahami, dirancang, dan diterapkan. Metodologi ini yaitu hierarki plus input proses output. Bisa juga stepwise refinement atau SR atau information heading. Kemudian yang kedua adalah metodologi orientasi data, menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Metodologi ini ada beberapa. Itu yang pertama, data flow rate metodologis. Metodologis ini secara umum didasarkan pada pemecahan dari sistem ke dalam modul-modul. Misalnya adalah SADT, Structure Analysis dan Design Techniques, Korean Composite Design, dan Structure System Analysis and Design atau SSID. Kemudian yang kedua adalah data struktur variance metodologis, yaitu struktur dari input dan output di sistem yang termasuk dalam metodologi tersebut, yaitu JSD atau Jackson System Development atau WAO, Warnier atau OR. Kemudian ada struktur sistem analis dan desain. Struktur sistem analis dan desain adalah pengembangan sistem terstruktur digunakan secara luas untuk analisis dan desain sistem. Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu sebagai alat-alat yang digunakan ada juga berbentuk gambar atau grafik. Yaitu data flow, diagram data flow diagram ini adalah DFD. Nah, DFD ini adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan. Jadi ini membuat sebagai modul-modul sebagai alur data yang baik. Kemudian DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila konsekuensi itu lebih penting dan kompleks. Kemudian ada flowchart. Sistem flowchart ini bagian yang menjelaskan secara rinci aliran data atau langkah-langkah secara logika. Kemudian ada kamus data atau dictionary, adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi.
Dengan menggunakan data ini, analisis sistem dapat didefinisikan data yang mengalir dari sistem. Kemudian entity relationship diagram. Model ini dikembangkan berdasarkan objek ARM digunakan untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data dengan pemakai secara logika. Ada beberapa, yaitu yang pertama relasi one to many. Relasi one to many ini adalah apabila terjadi sebuah entitas pada himpunan entitas A mempunyai lebih dari satu pasangan entitas pada himpunan B, sebaiknya entitas tersebut memiliki hanya satu pada himpunan A. Dia adalah many to one, kebalikan dari relasi one to many. Kemudian relasi many to many adalah entitas pada himpunan A mempunyai lebih dari satu pasangan. Nah, kemudian ada analisis sistem. Analisis ini sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Jadi yang tadi analisis itu adalah akan mendapatkan feedback dari input, penginputan data, kemudian proses data, kemudian outputan data, kemudian tujuan dari data tersebut. Nah, di dalam proses ini pasti ada kendala dan kontrol. Jadi akan menjadi feedback yang baik kalau misalnya sudah terdapat komponen. Berikutnya adalah komponen manfaat dan komponen biaya. Komponen ini memiliki keuntungan dua, berwujud dan tidak berwujud. Keuntungan yang berwujud adalah penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Kemudian keuntungan tak berwujud ini adalah keuntungan yang tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan. Misalnya, peningkatan yang lebih baik kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kinerja karyawan, dan peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Komponen biaya. Yang pertama ada biaya pengadaan. Procurement cost, termasuk semua biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh perangkat keras. Kedua, biaya persiapan operasi. Kemudian biaya proyek dan biaya operasi dan perawatan dari sistem. Kemudian ada penerapan teknologi pelayanan kesehatan masyarakat. Teknologi sistem informasi rumah sakit merupakan teknologi yang memberikan pelayanan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi sistem informasi ini dapat membantu dalam menangani alir informasi pasien antara unit sebuah rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Teknologi sistem informasi juga mampu mengurangi delay dalam transaksi antar unit. Yang pertama adalah pengertian rekam medis. Rekam medis ini perekaman tentang identitas, anamnesia, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik dan dirawat inap, jalan maupun pelayanan gawat darurat. Kemudian ada manajemen. Suatu informasi tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemen maupun keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien bersangkutan. Kami di sini memiliki kompilasi fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit seorang pasien.
Yang pertama ada data terdokumentasi tentang keadaan sekarang atau masa lampau, kemudian pengobatan yang telah dan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional secara tertulis. Tujuannya apa sih dan kegunaannya apa? Yang pertama, menunjang sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan yang lainnya, kemudian sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan, kemudian bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung. Kemudian ada sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap program. Kemudian melindungi kepentingan bagi pasien, sarana kesehatan, maupun tenaga kesehatan yang terlibat. Yang keenam adalah menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengembangan program pendidikan dan penelitian. Yang ketujuh, sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran, pelayanan, dan kesehatan. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggungjawaban dan laporan. Rekam medis di sarana pelayanan kesehatan primer atau puskesmas. Rekam medis di puskesmas ini salah satu sumber data yang paling penting. Saya jenis kartu atau status rekam medis seperti family folder, kartu tanda pengenal, kartu rawat jalan, rawat tinggal, kartu penderita, dan lain. Lanjutkan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama, apa sih bahan penelitiannya? Bahan penelitiannya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung pada sumber data, yaitu melakukan wawancara dan observasi kepada sumber yang dibutuhkan. Kemudian data sekundernya ini tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian melalui dokumen atau catatan. Teknik pengumpulan data dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan itu ada beberapa teknik dan cara, kemudian metode. Yang pertama yaitu studi pustaka dan wawancara dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang relevan yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian wawancara dengan cara melakukan wawancara dengan pihak puskesmas atau klinik atau rumah sakit untuk rawat inap. Kemudian ada proses alur penelitian. Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah dalam penyusunan mulai dari untuk memudahkan dalam menjelaskan proses terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart atau gambar. Nah, seperti ini ya. Kita perkecil dulu. Ada tahapan-tahapan, kemudian tindakan, dan hasil dokumen. Tahapan pertama ini menentukan judul, tujuan, dan batasan masalah. Kemudian susunan proposal, dilanjutkan menentukan data yang diperlukan. Lalu hasil dari tindakan tadi itu ada jadwal kerja dan proposal. Kemudian tahap pengumpulan data. Tindakannya adalah studi literatur tentang teori, kemudian metodologi pengembangan sistem, kemudian wawancara dan observasi, dan hasilnya itu nanti adalah landasan teori, diagram penelitian, dan kelompok wawancara. Kemudian tahapan pengumpulan data, studi literatur, tahap analisis. Yang pertama adalah analisa biaya manfaat, yaitu menggunakan features, kemudian desain model dari DFD, ERD, dan kamus data atau flowchart. Hasilnya nanti adalah analisa biaya tersebut, DFD, ERD, dan kamus data dan flowchart.
Kemudian tahapan perancangan ini berupa tabel database, kemudian antarmuka, terus struktur menu. Hasilnya nanti adalah database, antarmuka, dan struktur menu. Laporan, pembuatan laporan. Tahapan ini adalah penyusunan laporan dan kesimpulan. Jadi dokumentasi yang sudah dirancang, dianalisis, dan pengumpulan data itu tadi disimpulkan dan dilaporkan berupa dokumentasi. Kita lanjut ke analisis. Yang pertama adalah analisa sistem. Analisa ini adalah tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nanti. Nah, di dalam tahapan ini nanti menentukan bentuk sistem yang seperti apa yang akan dibangun. Seorang analisis sistem itu harus memahami persoalan-persoalan, kemudian menentukan tindakannya apa, kemudian yang akan dilakukan seperti apa, dan keputusannya seperti apa. Lalu pengawasan itu dapat ditemukan solusinya. Nah, selanjutnya adalah analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan ini adalah data dari pasien, data medis, terus pegawai, poliklinik, data unit penunjang, kemudian pembayaran, data-data pelayanan, itu nanti akan dikelompokkan. Misalnya menjadi pasien rawat inap, kemudian rawat jalan, kemudian pasien rawat darurat atau rawat inap. Ya, ini tadi projectnya. Ya, teman-teman bisa baca nanti di PDF. Kemudian analisa sistem yang diusulkan. Nah, ini usulan dari analisa ya. Untuk mengatasi permasalahan, maka harus punya aplikasi komputerisasi guna memudahkan, mempercepat, dan mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi, sistem ini nantinya akan menjadi membangun, mengkomodir semua proses kegiatan yang ada di pelayanan kesehatan. Seperti apa sih sistemnya? Pertama ada admin sistem. Nah, admin yang bertugas ini menginputkan semua data master dari pelayanan kesehatan seperti data dokter, data unit, data pemeriksaan, data tarif, kemudian data obat, kemudian data diagnosa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengguna rekam medis. Dalamnya itu adalah nomor dari pasien baru. Jadi dibuat ke dalam form status, kemudian dicetak di form tersebut dalam medical record atau perekaman data. Kemudian pengguna penata jasa ruangan atau perawat. Nah, tugasnya ini adalah melakukan input semua tindakan keperawatan pasien yang menimbulkan biaya atau yang biasanya ada di kasir ya atau resepsionis. Kemudian pengguna unit penunjang yaitu admin unit penunjang yang melakukan input tindakan pemeriksaan yang menimbulkan biaya yang dilakukan di unit penunjang tersebut tadi ya. Misalnya di klinik, laboratorium, atau apotek. Kemudian pengguna bagian kasir, yaitu admin dari kasir, rawat jalan, atau rawat inap ini berfungsi untuk melakukan proses pembayaran pasien. Jadi pasien-pasien yang memerlukan obat atau membeli obat itu bisa lewat dari admin bagian kasir ini. Bayarannya tetap sama ya. Deskripsi umum sistem melalui uang. Tujuan dari sistem ini secara umum ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang akan diidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Ini sistemnya.
Ada admin pendaftaran, petugas ruangan, puskesmas, admin, kemudian admin unit penunjang, ada petugas kasir, kayak gitu kan. Dan setelah ceknya, kemudian analisa data. Analisa data ini sama seperti yang ada dia, cuman ini ada sedikit gambarannya, yaitu entity relationship diagram. Notasi grafik yang diidentifikasi objek, data, dan hubungan dapat dilihat pada ERD. Ini guna dari ERD tadi. Seperti ID-ID dari para pasien, data dari dokter, kemudian ada perawat, petugas ya. Selanjutnya buku 5 adalah perancangan. Perancangan di sini ada dua, yaitu perancangan struktur menu sistem, yaitu perancangan ini memudahkan di dalam melakukan integrasi antar modul dan prompt. Seperti ini ya. Ada menu utama, ada menu setting masker, puskesmas atau pelayanan kesehatan, misalnya ya. Kemudian menu pendaftaran pasien, menu tindakan pasien, menu pemeriksaan unit penunjang, portik, bayaran pasien. Data-datanya seperti ini ya. Pemeriksaan oleh pasien, kemudian penerimaan ada juga, stok obat, biaya obat, stok obat. Kita lanjutkan. Perancangan antarmuka sistem yang tadi akan menjadi desain dari antarmuka. Oke, yang pertama kita bahas adalah apa sih antarmuka sistem tadi, yaitu tampilan dari di mana pengguna berinteraksi dengan sistem. Jadi tujuannya ini untuk menggambarkan sistem yang akan dibuat serta memungkinkan user menjalankan setiap tugas dalam kebutuhan pengguna atau user requirement ya. Yang pertama adalah perancangan menu login sistem. Jadi loginnya seperti apa? Login sistem. Di sini ada gambaran dari menu login, ya terlihat. Ya, di sini ada username, ada password, ada akses, gitu ya. Seperti hal yang lainnya. Kemudian ada informasi data unit dari puskesmas misalnya ya. Ada unit, ada unitnya unit mana nih, terus keterangannya apa. Nah, bisa di sini ditambahkan, disimpan, hapus, keluar. Ya. Unitnya nih dari poli apa sih? Unitnya menit apa? Keterangannya sakit apa? Kemudian ada login dari data nama pemeriksaan. Di data ini, nama pemeriksaannya siapa, keterangannya apa, jenis pemeriksaannya apa, ya, tarif. Penting sih ya. Tarif yang akan dikeluarkan oleh pasien terhadap pemeriksaan pelayanan kesehatan. Saya ID obatnya biasanya ada yang namanya nomor-nomor dalam obat gitu ya. Saya itu yang digunakan. Kemudian nama obatnya apa, satuan berapa gitu. Nah, kemudian keterangannya apa, jenis obatnya apa, generiknya seperti apa, subjenisnya apa gitu. Terus golongannya apa, jenis terapinya seperti apa. Kemudian ada harga jual obatnya berapa, stok obatnya berapa. Nah, di sini ada informasi data pasien atau bagian dari registrasi tadi. Di sini dasar dulu ya, guys. Nah, ada
kartu dari pasien ya, data pasiennya, nama lengkap, alamat, kota, kode pos, tanggal lahir, tempat lahir, ini kan menjadi data dari pasien tadi yang akan didata ya. Kerjaan, golongan darah, status nikah, perusahaan, pendidikan, nama identitas, nomor identitas, keluarga pasien, nomor asuransi, terus nomor SJP, bisa ditambah, depan, terus batal, keluar, ya sama ya. Nah, tindakan informasi data tindakan dari setelah pasien tadi mendaftar, kemudian apa sih apa namanya keterangan dari medis dari pasien tadi, misalnya dia sakit dari penyakit dalam, dan dia periksanya di tindakan seperti apa, diberikan obat kah atau diperiksa seperti di laboratorium atau di ronsen atau seperti itu. Kemudian ada informasi data biaya obat. Setelah dari pasien tadi bisa mendaftarkan hasil dari diagnosa dari dokter, kemudian baru dia apa sih obat yang akan dia pakai ya, di biaya apotek gitu ya. Kayak nama unitnya, nama unit dari apa, dia nama obatnya obat apa, satuannya dari apa, harganya, kuantitasnya, total, dan tanggal tindaknya seperti apa. Dan di sini nama obatnya adalah Paramex atau paracetamol. Satuannya apa, tablet atau uh, botol gitu ya, cair, atau dari tablet. Kemudian ada data pembayaran pasien. Nah, data pembayaran pasien ini seperti pasien, nama lengkap, alamat, kelompok dari pasien apa, dari poli apa, tanggal masuknya apa, jam berapa, nama unitnya di poli apa, nama dokternya siapa, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pendapat. Kesimpulannya yang dapat disampaikan adalah dari hasil analisa sistem yang lama sedang berjalan, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi pihak puskesmas atau pelayanan kesehatan tadi. Oleh sebab itu, pemecahan masalah tersebut dibuat satu rancangan sistem seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada dengan adanya sistem informasi ini dapat mengintegrasikan semua modul itu pelayanan kesehatan sebagai bagian pendaftaran, uang poli, unit penunjang, kemudian kasir. Saran-saran yang akan diberikan adalah semoga bermanfaat ya. Kapolres ini memberikan saran saya sendiri. Aplikasi ini dapat digunakan secara total untuk sistem informasi di berbagai layanan kesehatan saya puskesmas. Jadi dapat lebih lanjut untuk menganalisa kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem. Kemudian aplikasi ini hendaknya dibuat bukan hanya fokus kepada puskesmas, tapi misalnya sistem apotek atau logistik dari puskesmas atau dari rumah sakit. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya selaku pembawa materi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.